warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ahmad Yahya, mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ibu Gali Plasaido, mantan anggota DPR RI, dan juga mantan Ketua IWASTA kalau nggak salah, Ikatan Wanita Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bupati Morowali Utara yang kebetulan hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala yang kebetulan juga hadir. Yang saya hormati Saudara Kepala Perwakilan Pemda Sulteng bersama istri, dan yang saya hormati Bapak Profesor Hanafi Habe, ya tokoh masyarakat kami dari Tinombo itu kalau tidak salah. Yang saya hormati kita punya senior Pak Samsudin Said, dan ada kakak saya juga Pak Yahya Janggola. Ini orang sangka adik saya Pak, padahal kakak saya. Yang saya hormati Ketua IKST terpilih dan seluruh jajaran pengurus IKST yang baru saja dikukuhkan, tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta, ketua-ketua paguyuban, seluruh paguyuban se-Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta, baik Poso, Bagai, Donggala, Palu, Toli-Toli, Buol, Bangkep, Bagai Laut, dan lain-lain yang saya tahu semua ada paguyuban itu di Jakarta. Hadirin undangan yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di hotel ini dalam rangka pengukuhan Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah periode 2015-2020 untuk IKST Jakarta. Selaku Gubernur, saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas terbentuknya IKST ini. Walaupun saya tahu persis bahwa IKST ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 60-an. Waktu itu keluarga Sulawesi Tengah di sini belum ada pilar-pilar paguyuban. Masih satu, yaitu warga Sulawesi Tengah. Kemudian tahun 70-an itu mulai ada pilar-pilar Poso, Miposnya, Bagai, ada Donggala, ada Palu, dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu heran kenapa saya tahu, karena saya bekas Kepala Perwakilan Sulawesi Tengah Jakarta. Jadi saat itu tahun 84 sampai 89. Jadi saya tahu persis warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta ini. Hanya saja ke depan ini tentu melalui IKST ini dan kerjasama dengan Kepala Perwakilan, saya mohon agar kembali didata kembali warga Sulawesi Tengah yang sesungguhnya yang ada di Jakarta ada berapa banyak. Apakah itu melalui pilar-pilar kabupaten yang sudah ada, yang sudah eksis, seperti Poso, Bagai, Donggala, Palu, dan sebagainya. Kemudian itu diakomodir, dijadikan satu, sehingga kita akan tahu persis berapa banyak warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta ini. Karena setahu saya warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta ini cukup banyak dan sangat banyak. Dan rata-rata semua sudah bekerja, berusaha, bahkan sudah menjadi warga DKI Jakarta. Nah, ini tentu menjadi catatan sendiri buat Kepala Perwakilan atas warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta ini.
Selaku pemerintah provinsi tentu kita wajib hukumnya untuk mengetahui warganya yang ada di daerah ini, dan tentu ini dengan maksud agar pemerintah melalui kepala perwakilan bisa membina, bisa melakukan silaturahim sesama warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta ini, juga paling tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mendukung terhadap dan berkontribusi terhadap pembangunan Sulawesi Tengah yang akan datang. Karena saya tahu persis bahwa warga Sulawesi Tengah yang ada di Jawa, di Jakarta khususnya, tentu dari sisi kualitas sumber daya manusianya ya tentu akan lebih baik, akan lebih kritis, lebih berpengalaman, dan lebih mungkin karena selama ini hidup di kota besar kayak Jakarta, mungkin cara pandangnya pun juga berbeda. Dan pikiran-pikiran cerdas seperti ini tentu akan membantu kami khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah maupun di kabupaten-kabupaten dalam rangka membangun daerah. Sepanjang saran, kritik, dan masukan-masukan itu konstruktif untuk pembangunan, saya pikir siapapun yang menjadi pemimpin di daerah Sulawesi Tengah, baik di kabupaten, kota, tentu akan menerima dengan lapang dada dan dengan senang hati semua masukan-masukan, bahkan mungkin melalui warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta, mungkin bisa mengajak teman-temannya, investor, dan lain-lain untuk berusaha untuk masuk ke wilayah kita, berusaha atau untuk membantu daerah kita di dalam percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Kedepan saya berharap melalui KST yang baru, Pak Sarkawi, yang kebetulan saya kenal ini dari Putra Donggala, ya. Saya mohon agar kerukunan ini betul-betul dijaga, dibina, dan betul-betul bisa mempersatukan kembali masyarakat Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta, apakah itu melalui pilar-pilar yang ada masing-masing kabupaten, juga melalui kepengurusan IKST yang aktif atau yang diaktifkan supaya berbagai kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan, apakah itu sifatnya arisan, apakah itu sifatnya selamatan, apakah itu sifatnya untuk kepentingan-kepentingan daerah seperti acara-acara di Taman Mini dan sebagainya. Tentu harus ada peranan, harus ada keikutsertaan dan tanggung jawab kita bersama melalui KST dan Kepala Perwakilan. Itu kira-kira harapan saya, dan saya yakin dan percaya sepanjang niat kita baik untuk bersatu, sepanjang niat kita itu baik untuk memajukan daerah, sepanjang niat kita itu baik untuk mempromosikan daerah kita, dan saya yakin dan percaya insya Allah apa yang menjadi harapan kita ke depan, Sulawesi Tengah yang maju, Sulawesi Tengah yang bisa sejajar dengan provinsi-provinsi maju lainnya, insya Allah bisa terwujud. Yang terakhir saya ingin berpesan-pesan, yaitu Bapak Ibu di Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan pemerintah khususnya Perpu nomor 1 tahun 2014, bahwa tahun ini di Provinsi Sulawesi Tengah ada 8 kabupaten kota dan 1 provinsi akan melaksanakan pilkada, yaitu tepatnya tanggal 9 Desember 2015. Untuk itu saya mohon dengan sangat warga Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta, tolonglah apakah itu di pilar-pilarnya di kabupaten-kabupaten, seperti contoh kabupaten itu ada 8, Kabupaten Banggai, kemudian Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, kemudian Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Kota Palu, ya, Kabupaten Sigi. Ini semua 8 kabupaten akan melaksanakan pilkada, termasuk pilkada Gubernur Sulawesi Tengah yang akan datang. Saya mohon melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu warga Jakarta tentu sudah lebih matang berdemokrasi, tentu sudah lebih
matang untuk menentukan sikap untuk memilih siapa pemimpin yang betul-betul bisa mengemban, bisa membangun Sulawesi Tengah yang akan datang. Saya pikir saya tidak perlu berpanjang lebar. Saya sebagai warga masyarakat Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta, saya hanya bermohon tolong bantu mengkondusifkan suasana agar betul-betul proses demokrasi yang terjadi di kabupaten maupun provinsi itu akan berjalan aman, lancar, dan betul-betul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya pikir siapapun yang akan jadi, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, sebagai warga Sulawesi Tengah, kita harus tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kita harus tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena setelah ini saya harus meninggalkan tempat ini karena masih ada lagi satu acara yang saya jadwalkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, sehingga mungkin saya sudah sejenak bersama-sama Bapak Ibu, kemudian saya akan meninggalkan tempat ini untuk ke tempat acara yang lain. Demikian, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.